Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di part yang kedua, sesi ke-9. Masih bicara mengenai nilai kemiringan atau sweetness. Kita coba satu contoh. Ini data hasil pengukuran berat badan bayi dalam satuan kilogram yang baru lahir di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah. Tertuang pada tabel berikut. Jadi dia sudah berbentuk tabel atau data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk kelas-kelas interval. Kita lihat dari datanya, ini kelas-kelas interval berat badan dengan kisaran masing-masingnya. Adalah kanannya adalah frekuensi. Jadi total sampel yang diukur adalah sebanyak 28. Sekarang pertanyaannya adalah, cobalah kita hitung koefisien kemiringan atau nilai sweetness menggunakan nilai kuartil. Nah, nilai kuartil itu salah satu rumus yang bisa kita pakai di dalam menghitung nilai atau ukuran kemiringan atau sweetness. Di samping ada nilai median atau menggunakan nilai modus. Nah, langkah yang harus kita kerjakan, tentu kita perhatikan dulu nilai rumus menghitung nilai koefisien kemiringan itu. Kita dapatkan nilai yang menggunakan nilai kuartil. Jadi koefisien kemiringan K3 dikurangi 2K2 atau kuartil 2 ditambah kuartil 1, nanti dikurangi dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Nah, untuk itu tentu yang harus kita kerjakan adalah kita akan menghitung nilai kuartil 1, 2, dan 3. Saya kira Anda sudah mempelajarinya di sesi-sesi sebelumnya bagaimana cara menghitung kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Karena nilai kuartil ini merupakan nilai lokasi atau nilai tempat, nilai posisi yang merupakan nilai yang membagi 4 sama besar dari sebuah distribusi data. Nah, rumus kuartil K1 atau kuartil pertama kita dapatkan nantinya kita gunakan rumus B plus P seperempat N dikurangi F besar dibagi dengan F kecil. Nanti mungkin yang sesi yang sebelumnya Anda pelajari bisa saja notasinya berbeda, ya, bisa saja notasinya berbeda, tetapi apanya sama. Ya. K1 itu kuartil 1, B itu adalah batas bawah kelas interval. Kelas bawah kelas kuartil 1 di mana berada. Nanti yang kita tentukan, P itu adalah panjang kelasnya. Seperempat N itu menunjukkan seperempat, artinya di kuartil 1 dikali dengan N banyaknya data, dikurangi dengan F besar. F besar itu notasi untuk jumlah kumulatif. Kumulatif dari frekuensi sebelum di mana frekuensi kuartil 1 itu berada. Nah, kita coba lihat kan, pertama untuk menghitung nilai kuartil 1 atau K1, yang kita kerjakan langkah pertama yaitu menentukan letak kelas interval yang mengandung kuartil 1. Dengan cara K1 itu kita dapatkan dari seperempat kali N. Seperempat dikali 28, maka kita dapatkan 7. 28 ini adalah jumlah data. Maka K1 itu terletak pada kelas interval ketiga, yaitu kelas interval 2,9 sampai 3,0. Nah, 7 ya. Jadi kita hitung 7 kumulatifnya. 7. 7, 2 ditambah 3, 5, 5 ditambah 5 belum mencapai, tambah 5. Berarti dia sekitar 2,9 sampai 3. Jadi pada interval kelas yang ketiga. Kemudian batas bawah kelas interval. Kalau rumusnya sederhana, setengah dikali batas atas sebelum kelas interval di mana kuartil 1 berada, itu 2,8, nanti ditambah 2,9 itu batas bawah kelas kuartil 1. 2,8 ditambah 2,9 dibagi 2, maka kita dapatkan 2,5. Kalau ingin jalan pintas, dikurangi saja 0,5 dari batas bawahnya. Kita dapatkan tadi 2,9 sampai 3. Seperti ini ya, ini 2,9 sampai 3. Ini kelas K1-nya, interval di posisi K1.
Nah, kita kurangi saja 0,5 untuk mendapatkan nilai batas bawahnya menjadi 2,85. Yang tadi kan 2,8 ditambah 2,9 dibagi 2. Atau kita langsung saja kurangi 0,5. Maka kita dapatkan 2,85. Kemudian panjang kelasnya berapa? Panjang kelas hitung saja. Panjang kelasnya dari 2,5 sampai 2,6. Ini 0,2. Dari 2,7 sampai 2,8. Semuanya sama panjang kelasnya. 0,2. Frekuensi kuartil. Jadi frekuensi di mana letak kuartil 1 itu 2,9 sampai 3,6, frekuensinya ada 5. Kemudian yang untuk F besarnya hitung saja kumulatif dari frekuensi sebelumnya. Jadi kita dapatkan F besarnya juga 5, F kecilnya juga 5. Ya, jadi K1 untuk F kecilnya itu 5, kemudian untuk frekuensi kumulatifnya itu 5 juga. Nah, setelah kita dapatkan, maka kita masukkan ke dalam rumus untuk menghitung kuartil 1. Nah, B-nya itu 2,85 ditambah 0,2, itu merupakan panjang kelasnya, dikali dengan seperempat N. Seperempat N, jadi seperempat 28 dibagi 4, 7, dikurangi 5, nanti dibagi 5. Selesaikan dulu yang ada di dalam kurung, 7 dikurang 5, 2, dibagi 5, nanti dikali 0,2. Maka kita dapatkan kuartil 1 itu berada pada nilai 2,93. Nah, begitu selanjutnya. Kita cari dulu nilai kuartil 2. K2 berarti kita gunakan rumus K2. Modifikasi sedikit saja. K2 sama dengan B plus P. Yang tadi 1/N, sekarang karena dia K2, kuartil 2, maka 2/4N. Atau setengah N. Jadi nilai kuartil 2 ini kan sama dengan nilai median. 2/4N dikurangi dengan F besar dibagi dengan F kecil. Letak kelas interval yang pertama kita tentukan dulu K2, maka 2/4 dikali N, 2/4 dikali 28 mendapatkan 14. Maka K2 terletak pada kelas interval yang keempat. Jadi kita hitung 14 kumulatifnya. Jadi data frekuensinya 2 ditambah 3, 5, tambah 5, 10, 10 tambah 7, 17. Maka 14 masuk ke dalam kelas interval yang keempat. 3,1 sampai 3,2. 3,1 sampai 3,2 ini ya kelas interval yang keempat. Nah, batas bawahnya berapa? Seperti tadi, batas bawahnya dikurangi saja 3,1 ini dikurangi dengan 0,5. Maka kita dapatkan 3,05. Panjang kelasnya sama, frekuensi kuartilnya bisa didata frekuensi kuartil pada kelas interval yang keempat, itu 7. Kemudian F besarnya dikumulatifkan saja frekuensi sebelumnya. 5 ditambah 3, 8 ditambah 2, 10. Maka F besarnya adalah 10. Oke ya, F besarnya 10. Ya. Frekuensi F kecilnya 7, F besarnya 10. Masukkan ke dalam rumus, maka kita dapatkan B-nya 3,05 ditambah panjang kelas 0,2, 2/4 dikali N itu 2/4 setengah kali 28 dikurangi 10, nanti dibagi 7. Maka kita dapatkan K2-nya 3,05 ditambah 0,2 dikali 0,57. Jadi selesaikan dulu ini, yang dalam kurung ini, dikali 0,2. Nanti baru kita dapatkan 3,05 ditambah 0,114. Maka kita dapatkan nilai kuartil kedua atau nilai median itu 3,16. Nah, untuk nilai kuartil ketiga, demikian juga langkah-langkahnya. Ketika B plus P, maka kuartil ketiga itu kita gunakan 3/4N dikurangi E besar dibagi F kecil. Nah, posisi kelas intervalnya 3/4 dikali 28, kita dapatkan nilainya 21. Maka hitung, 21 itu berada pada frekuensinya, berada pada interval yang keberapa. 2 tambah 3, 5, 10, 10 tambah 7, 17, 17 ditambah 6, sudah masuk ke 21. Maka pada kelas interval yang kelima, itu pada 3,3 sampai 3,4.
Kita lihat 3,3 sampai 3,4. Ini kelas interval yang kelima. Batas bawahnya dikurangi saja 0,5, kita dapatkan 3,25. Panjang kelasnya sama, frekuensi kuartilnya lihat saja dapat 6, frekuensi kumulatifnya jumlahkan seluruh frekuensi sebelum kelas interval yang kelima. Dapatkan 17. Masukkan dalam rumus seperti tadi, maka kita dapatkan kuartil yang ketiga itu 3,38. Nah, sudah kita dapatkan nilai K1 atau kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, maka kita masukkan ke dalam rumus untuk menghitung koefisien kemiringan atau nilai sweetness-nya. K3 minus 2K2 ditambah K1 dibagi dengan K3 minus K1. Masukkan satu-satunya, 3,38 dikurangi 2 dikali 3,16 untuk K2, ditambah 2,93 merupakan K1. 3 dibagi 3,38 dikurangi 2,93. Maka kita dapatkan nilai kemiringannya minus 0,022. Nah, dengan nilai kemiringan seperti ini, maka dapatlah kita simpulkan bahwa bentuk distribusi data yang kita hitung ini dia berbentuk kurva negatif atau kurvanya miring ke kiri. Demikian untuk sesi part yang kedua, sesi ke-9 siang ini.